Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 316. Pada edisi ini kita membahas kalimat tanya atau questions atau al-as'ilah. Kesempatan ini saya manfaatkan untuk mengucapkan selamat Hari Raya 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Kalimat tanya iya atau tidak, bagian 1. Kalimat tanya iya atau tidak, bagian 1. Akhirnya kita sampai di pokok bahasan kalimat tanya. Kalimat tanya ini sangat digunakan dalam percakapan. Ya, jadi ini sebetulnya modal dasar percakapan. Sebab percakapan itu terdiri dari tanya jawab. Yang satu bertanya, yang lain menjawab. Kalimat tanya yang kita pelajari pada edisi ini adalah kalimat tanya iya atau tidak. Yang dimaksud dengan kalimat tanya iya atau tidak adalah kalimat tanya yang jawabannya ya, na'am, atau tidak, atau la. Yang dalam bahasa Inggris disebut yes or no questions. Dalam bahasa Arab disebut al-as'ilah, kalimat tanya, na'am, amla, na'am atau tidak. Ada banyak macam kalimat tanya. Kalimat tanya iya atau tidak. Misalnya, apakah Anda tinggal di sini? Ini harus dijawab dengan yes atau no. Jawab dengan na'am atau la. Kemudian ada lagi kalimat tanya informasi. Misalnya, Anda tinggal di mana? Itu kalimat tanya. Anda tinggal di mana itu tidak bisa dijawab dengan yes atau no. Ya, kita menyebutkan di mana kita tinggal. Misalnya saya tinggal di rumah ini, ya, saya tinggal di asrama dan sebagainya. Ada lagi kalimat tanya pilihan, ya, kalimat tanya pilihan. Apakah Anda Muhammad atau Ali? Nah, ini kalimat yang tidak bisa dijawab dengan iya atau tidak. Jawabannya adalah saya Muhammad atau saya Ali. Ya, saya Ali. Itu disebut kalimat tanya pilihan. Kemudian kalimat tanya itu ada yang bernada positif, ada yang bernada negatif. Kalau bernada negatif, misalnya, bukankah Anda tinggal di sini? Bukankah Anda berasal dari Sudan? Jadi dalam kalimat tanya itu ada partikel negatif, ya, ada partikel negatif. Bukankah kita bersaudara? Dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah yang akan kita bahas di mulai edisi 316. Dengan demikian pokok bahasan kalimat tanya ini merupakan pokok bahasan yang panjang seperti pokok bahasan al-ismul mausul. Isim mausul itu terdiri dari 24 episode saya kira, 24 edisi ya. Ini pun mungkin mencapai sekian itu. Oke, kita mulai dari kalimat tanya iya atau tidak dalam kalimat ismiyah. Jadi dalam kalimat ismiyah, misalnya, apakah Anda Muhammad? Apakah Anda baik-baik saja? Apakah ibumu di rumah?
apakah ayahmu berasal dari Somalia, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti kita membahas kalimat tanya iya atau tidak dalam kalimat fi'liyah. Dalam kalimat fi'liyah misalnya, apakah Anda menyukai ataukah apakah Anda suka kopi? Apakah Anda minum kopi setiap hari? Apakah Anda dapat berbahasa Inggris? Apakah Anda dapat berbahasa Arab? Dan sebagainya, dan sebagainya. Kita mulai dari poin 1. Kalimat tanya iya atau tidak. Jadi ini singkatan dari iya atau tidak, ya. Meminta jawaban iya yang dalam bahasa Arab na'am, atau tidak yang dalam bahasa Arab la. Jadi jawabannya kalau nggak na'am, la. Ya. Harus dijawab dengan na'am atau la. Poin 2, kalimat tanya iya atau tidak diawali dengan partikel tanya hal atau a. Perhatikan. Nah, jadi kalimat tanya iya atau tidak dalam bahasa Arab itu kalimat tanya yang diawali dengan partikel tanya. Partikel tanya atau harful istifham. Jadi awalnya itu harus harful istifham, hal atau a. Jadi hal itu mengandung makna apakah, a itu juga apakah, ya. Hal itu apakah, a itu apakah. Kemudian poin berikutnya, kalimat tanya iya atau tidak ismiyah. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Arab tidak sesulit dengan membentuk kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Perlu diperhatikan itu. Jadi membentuk kalimat tanya dalam bahasa Arab sebetulnya relatif mudah. Ya, bagaimana caranya? Letakkan saja hal atau a di depan kalimat positif. Jadi letakkan hal atau a di depan kalimat positif. Misalnya kita punya kalimat positif ismiyah, anta mudarris. Anta mudarris artinya engkau seorang guru. Kalau kita hendak membentuk kalimat tanya iya atau tidak, apakah engkau seorang guru? Tinggal tambahkan hal atau a di depan. Hal anta mudarris atau a anta mudarris. Hal anta mudarris atau a anta mudarris. Nanti a anta itu bisa dilafazkan anta. Hal anta mudarris. Ya, yang lain tidak berubah atau ceteris paribus, ya. Tinggal letakkan saja hal atau a di depan kalimat positif. Kalau kita bisa membentuk kalimat positif secara teoritis, kita pun bisa membentuk kalimat tanya iya atau tidak. Ya, itu tinggal menambahkan hal atau a di depan kalimat positif. Jawabannya, kalau dijawab dengan na'am ana mudarris. Ya, saya seorang guru. Na'am ana mudarris. Saya seorang guru. Nah, jadi menjawab kalimat tanya iya atau tidak dengan na'am atau la saja, jadi dianggap kurang sopan, ya. Dalam bahasa Inggris juga begitu. Are you a teacher? Apakah engkau seorang guru? Dijawab yes. Nah, itu kurang ini, ya, kurang sopan, ya. Jadi na'am ana mudarris. Oleh karena dia bertanya pakai anta, ini perlu diperhatikan. Anta, maka kita menjawab dengan ana, ya. Na'am ana mudarris. Ya, saya seorang guru. Jadi tidak boleh dijawab dengan anta. Ya, apakah engkau seorang guru? Na'am anta mudarris. Tidak boleh. Jadi kalau dia bertanya dengan anta, kita jawab dengan ana. Na'am ana mudarris. Kemudian kalau dijawab dengan la atau no, ini dalam bahasa Inggris ini no, ini yes, ya. Kalau dijawab dengan no, sebetulnya cukup no, tidak. Kemudian kita beri alternatif, ya. Kalau bukan guru apa? Ya, sebutkan.
profesi yang sesuai dengan profesi kita. Misalnya, la ana muhandis. Ya, saya seorang insinyur. Apakah Anda seorang guru? Tidak. Saya seorang muhandis. Saya seorang guru. Atau bisa juga, apakah Anda seorang guru? Tidak. Kemudian ini kita sangkal ini dengan mengubah anta menjadi ana, ya. Bagaimana menyangkal jumlah ismiyah, itu pun sudah kita pelajari pada edisi kalimat ismiyah negatif. Coba simak lagi kalimat ismiyah negatif. Kalimat ismiyah negatif itu disangkal dengan laisa, ya kan? Dengan laisa. Jadi kalau saya hendak mengatakan saya bukan guru, kita gunakan laisa yang sesuai dengan ana. Laisa itu bentuknya kata kerja, ya, laisa. Jadi bisa ditasrif seperti kata kerja. Nah, coba lihat lagi tasrif laisa. Laisa untuk huwa itu laisa. Untuk huma laisa, untuk hum laisu. Jadi tasrif laisa pernah kita tulis di sini dulu waktu kita membahas laisa. Laisa, laisa, laisu. Kalau untuk dia perempuan, laisat. Untuk mereka dua orang perempuan, laisata. Ya, untuk jamak perempuan, lasna. Jadi laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Hafalkan itu, ya. Kemudian kita memasuki wilayah anta. Anta itu lasta. Lasta. Kalau sudah sampai ke lasta ini, ke bawahnya itu mudah. Lasta, lastuma, lastum. Lasti, engkau perempuan tidak. Lastuma, kalian dua orang perempuan tidak. Lastunna, kalian jamak perempuan tidak. Lastu, lasna, ya. Lastu, lasna. Lastu saya tidak, lasna kami tidak. Nah, jadi kalau saya hendak mengatakan saya bukan guru, saya menggunakan laisa untuk saya, lastu. Lastu. Kemudian khabarnya dalam hal ini guru itu menjadi mansub, menjadi mansub. Jadi kalau saya guru itu ana mudarrisun, kalau saya bukan guru lastu mudarrisun berubah menjadi mudarrisan. Atau bisa juga ini khabarnya ini diawali dengan harful jarbi, kemudian diikuti oleh bentuk majrur dari mudarrisun. Lastu mudarrisan atau lastu bi mudarrisin. Boleh ya, sama maknanya itu. Lastu mudarrisan atau lastu bi mudarrisin. Nah, baru kita ini kan ada muhandisun. Saya seorang insinyur. Saya seorang insinyur. Atau ana tajir. Saya seorang guru. Atau kalau tidak mau ini menggunakan laisa ini langsung saja. La ana tajirun. Tidak, saya seorang pedagang. La ana muhandisun. Tidak, saya seorang insinyur, bukan seorang guru. Tapi lebih komunikatif, sebelum kita katakan ana muhandisun, kita sangkal dulu ini. Lastu mudarrisan atau lastu bi mudarrisin, baru kita sebutkan profesi kita. Ana muhandisun. Itu contoh pertama. Contoh kedua, hal abuka yamaniyun? Apakah bapakmu orang Yaman? Apakah bapakmu orang Yaman? Nah, ini sebetulnya berasal dari kalimat positif bapakmu orang Yaman. Bapakmu orang Yaman, abuka yamaniyun. Ya, abuka yamaniyun. Kalau kita bentuk kalimat tanya iya atau tidak, tinggal tambahkan saja hal atau a di depan. Hal abuka yamaniyun atau aabuka yamaniyun. Aabuka yamaniyun, apakah bapakmu orang Yaman? Kemudian kalau ini dijawab
dengan dijawab dengan yes, dijawab dengan iya, kurang ini jawabannya nih ya. Kita jawab dengan naam, naam, naam. Oleh karena dia bertanya dengan abuka, maka kita menjawab dengan abi. Naam, abi, Yamaniun. Ya, ayahku orang Yaman. Yamaniyun. Jadi hal abuka Yamaniyun, apakah bapakmu orang Yaman? Dijawab naam abi. Jadi bukan naam abuka, ya. Jadi abuka itu kita ubah menjadi abi. Naam ayahku orang Yaman. Naam abi Yamaniyun. Atau abi ini kita ganti dengan kata ganti. Kata ganti dari abi itu huwa. Ya, dia orang Yaman. Naam huwa Yamaniyun. Naam huwa Yamaniyun. Ya. Naam huwa Yamaniyun. Jadi kalau kalimat tanya iya atau tidaknya, hal anta Yamaniyun? Hal anta Yamaniyun? Apakah engkau orang Yaman? Naam, ana Yamaniyun. Kalau dijawab dengan la, tidak, sebetulnya kita bisa langsung ke sini. La huwa Sudaniyun. Tidak, dia orang Sudan. Tidak, dia orang Sudan. Tapi lebih komunikatif lagi, lebih hangat lagi percakapan itu kalau ini kita sangkal. Oleh karena kita menjawab dengan tidak, sangkal dulu, baru masuk ke huwa Sudaniyun. Bagaimana menyangkalnya? Ya, dia bukan orang Yaman. Jadi kita gunakan laisa untuk dia laki-laki. Laisa Yamaniyan. Ini Yamaniyun itu berubah menjadi Yamaniyan, mansub ya. Sebagaimana mudarrisun berubah menjadi mudarrisan. Laisa Yamaniyan. Atau laisa bi Yamanin. Ya. Ya, coba lihat di situ ada nanti itu ada dua cara menyangkal jumlah ismiyah. Yang pertama laisa Yamaniyan, yang kedua laisa bi Yamanin. Kalau tidak mau pakai itu, oke. Ya, langsung saja la huwa Sudaniyun. Sudaniyun. Jadi pertanyaan itu sebetulnya salah satu fungsi pertanyaan itu adalah untuk menggali informasi. Di samping itu untuk memecahkan kesepian atau kesunyian ya. Kesunyian. Misalnya kaifa haluk, apa kabarmu? Nah, itu nanti termasuk kalimat tanya informasi. Itu tidak boleh dijawab dengan yes atau no. Jadi salah satu fungsi itu sebetulnya bukan saja hendak mengetahui apakah Anda dalam kondisi baik atau tidak, tapi ini sebetulnya untuk menciptakan suasana hangat dalam komunikasi ya. Huwa Sudaniyun, dia seorang Sudan. Jadi kalimat tanya yang kita pelajari pada edisi 319 adalah kalimat tanya yang paling mudah. Kalimat tanya yang paling mudah itu kalimat tanya iya atau tidak. Dalam percakapan sebetulnya ini hal anta mudarrisun, ini hal dan a ini bisa dihilangkan. Ya, anta mudarrisun, ya, jadi tone-nya itu, nadanya itu dinaikkan di sini. Anta mudarrisun, Anda seorang guru, ya, Anda seorang guru. Tetapi secara lengkap, apakah Anda seorang guru itu pakai hal atau a di depan, ya, pakai hal atau a di depan. Hal anta mudarrisun, anta mudarrisun, begitu ya, atau anta mudarrisun. Berdasarkan itu
mari kita kerjakan latihan. Dalam latihan ini kita diminta menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Arab, kemudian kita diminta menjawab. Ya, kita diminta menjawab. Oke, bagaimana menerjemahkan atau membentuk kalimat tanya apakah ini penamu? Ini kalimat tanya iya atau tidak ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita selalu menggunakan kata apakah. Apakah. Atau bisa juga ini sebetulnya penamukah ini ya. Tapi lebih ini apakah ini penamu. Kita bentuk dulu kalimat positif. Ini penamu. Pena itu kolam. Kolam itu laki-laki ya. Penamu qalamuka. Penamu itu qalamuka. Qalamuka. Penamu itu qalamuka. Kalau penaku, qalami. Kalau penanya nya laki-laki, qalamuhu. Kalau penanya perempuan, qalamuha. Kalau pena ayahku, qalamu abi. Nah, itu sebetulnya secara teori itu sudah kita pelajari. Coba itu yang dimahirkan dulu ya. Ini sebagai khabar. Ini sebagai khabar ya kan. Khabar. Kemudian mubtadanya itu ini. Ini qalam itu tunggal, kemudian laki-laki. Jadi kata penunjuk yang digunakan untuk itu hadza. Hadza. Jadi ini khabar ya. Ini mubtada. Jadi hadza qalamuka. Hadza qalamuka. Ha itu dibaca 2 harakat panjang ya. Hadza qalamuka. Ini penamu. Kemudian apakah? Ya tinggal tambahkan saja hal di depan. Hal atau a. Ya, atau a. Kemudian jangan lupa membubuhkan tanda tanya di belakang. Hal hadza qalamuka? Apakah ini penamu? Atau ahadza qalamuka? Ahadza qalamuka? Apakah ini penamu? Itulah kalimat terjemahan dari apakah ini penamu. Jawabannya na'am, na'am, hadza qalami. Ya, ini penaku. Di mana saya buat jawabannya ini? Di sini ya. Di sini saya buat jawabannya ini. Naam, naam, hadza. Naam, hadza. Ya, ini penaku. Naam, hadza qalami. Ya. Qalami. Jadi qalamuka kita ubah menjadi qalami. Ya, ini penaku. Atau hadza itu bisa kita ubah menjadi kata ganti huwa. Naam huwa qalami. Ya. Naam huwa qalami. Ya, ini penaku. Ya, ini penaku. Kalau dijawab dengan la, ya, jawab dengan la, ini gini ya, la. Kalau kita jawab dengan singkat saja, la, hadza, atau huwa, ya pena siapa? Kalau bukan penaku, huwa, kita bentuk pena Muhammad. La, hadza, atau huwa qalamu. Itu mudhafun ilaih, kata benda satu, kata benda dua ya. Ya, la hadza qalamu Muhammadin. Atau la hadza qalamu Zaidin. Bukan, ini pena Zaid, bukan penaku. Ya, na'am, kalau jawab dengan na'am, na'am hadza qalami atau huwa qalami. Kalau tidak, la hadza. Kalau bukan penaku, pena siapa?
hadza qalamu Zaidin atau huwa qalamu Zaidin. Perhatikan ini qalamu Zaidin kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Jadi kata benda satu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ya. Jadi qalamu, ya kenapa bukan qalama? Oleh karena ini khabar. Ini mubtada, ya kan? Ini mubtada, ini khabar. Nah, begitu ya. Hadza qalamu Zaidin. Itulah jawaban, kemungkinan jawabannya. La hadza qalamu Zaidin. Tidak, ini pena Zaid. Atau kalau kita buat lebih ini sedikit, laisa hadza qalami, ini bukan penaku. Hadza qalamu Zaidin. Oke, nomor 2, apakah Muhammad seorang pedagang? Ya, jadi Muhammad kita bentuk kalimat positif dulu. Muhammad, Muhammadun, sini ya. Muhammadun, Muhammadun, seorang pedagang tajir. Tajirun. Muhammadun tajirun. Muhammad seorang pedagang. Kalau apakah, tinggal letakkan hal di depan. Jadi hal atau a. Ya, hal Muhammadun tajirun, jangan lupa tanda tanya. Hal Muhammadun tajirun. Ya, apakah Muhammad seorang tajir? Ya. Seorang tajir. Apakah Muhammad seorang pedagang? Hal Muhammadun tajirun ghaniyun. Ya, apakah Muhammad seorang pedagang kaya? Tinggal tambahkan kata sifat setelah tajir, kemudian selaraskan dengan tajir. Hal Muhammadun tajirun ghaniyun. Apakah Muhammad pedagang Portugal? Pedagang berkebangsaan Portugal. Hal Muhammadun tajirun Burtugaliyun, ya kan? Itu sudah kita pelajari, tinggal itu saja ya. Jadi kalimat tanya iya atau tidak itu awalnya itu hal atau a. Kemudian kalau dijawab dengan naam, sini ya. Naam. Kemudian Muhammad seorang pedagang, Muhammad itu kata gantinya huwa. Kita ganti saja ya. Naam huwa tajirun. Naam huwa tajirun. Jadi kalau kalimat tanyanya, apakah engkau seorang pedagang? Hal anta tajirun? Dijawab, naam, ana tajirun. Kalau tidak, laisa tajiran, dia bukan pedagang. Kita gunakan laisa ya untuk huwa. Kalau kita mau melebarkan jawaban. Tapi kalau kita langsung saja ke poin jawaban, tidak, huwa itu apa kalau bukan pedagang? Huwa misalnya mudarrisun. Huwa mudarrisun. Tidak, dia bukan pedagang. Kalau begitu dia apa? Dia mudarrisun, dia seorang guru. Oke, nomor 3, apakah ibumu seorang dokter? Ibumu itu ummuka. Seandainya mu itu laki-laki ya. Kalau mu itu perempuan, ummuki. Ya, jadi ka itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Perhatikan kalau itu jelas perempuan ya. Ummuka atau ummuki dokter. Dokter itu tabib. Ini mubtada ya. Tabib itu khabar. Khabar dengan mubtada harus selaras dalam hal bilangan dan jenis kelamin. Oleh karena mubtadanya perempuan, khabarnya juga perempuan.
tabibatun. 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 Ini khabar. Itulah kalimat yang artinya ibumu seorang dokter. Ummuka tabibatun. Tidak boleh ummuka tabibun. Oleh karena itu perempuan ya. Jadi khabarnya juga harus perempuan dengan tamar mutah. Ummuka tabibatun. Kemudian tambahkan apakah? Apakah itu hal atau a? Hal atau a? Hal atau a? Hal ummuka tabibatun? Jangan lupa tanda tanya. Jadi dijawab dengan na'am. Ya, dia seorang dokter. Na'am. Na'am. Dia perempuan ya. Oleh karena itu perempuan. Na'am hiya tabibatun. 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 Na'am hiya tabibatun. Kalau tidak, kalau la, laisat. Oleh karena hiya itu laisat tabibatan atau laisat bitabibatin. Dia itu ternyata apa? Perawat. La hiya, apa itu perawat? Perawat itu mumarridah. Mumarridatun. La hiya mumarridatun. Kemudian apakah Zainab berstatus menikah? Menikah itu mutazawwij ya, sebagai kata sifat mutazawwij yang dalam bahasa Inggris married. Ya, Zainabu kita bentuk dulu ininya kalimat positifnya. Sebelumnya kalau sudah terbiasa ini kita bisa langsung hal Zainabu. Zainabu. Ingat, Zainab itu tidak bertanwin ya, ghairu munsharif. Zainabu menikah, berstatus menikah. Mutazawwij. Mutazawwij. Mutazawwijatun. Mutazawwijatun. Harus pakai tamar mutah, perempuan. Oleh karena Zainab itu perempuan. Zainabu mutazawwijatun. Ya. Kemudian tambahkan hal di depan. Hal atau a. Zainabu mutazawwijatun? Zainabu mutazawwijatun? Apakah Muhammad itu menikah? Ya. Kan begitu kan? Hal Zainabu mutazawwijatun? Dijawab, na'am. Na'am. Hiya mutazawwijatun. 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 Kalau kita jawab dengan la, dia tidak menikah. Ya. Laisat. Coba kita pakaiin dulu. Laisat. Kenapa laisat? Oleh karena hiya itu perempuan. Kemudian khabarnya itu dinasabkan. Mutazawwijatan. Mutazawwijatan. Laisat mutazawwijatan. Kemudian apakah Maryam istrimu? Kalau Maryam istrimu, Maryamu sebagaimana Zainab, Maryamu juga ghairu munsharif, tidak bertanwin. Maryamu. Istri itu zaujah. Zaujah. Zaujatun ya. Zaujatun.
zaujatu. Mu itu jelas laki-laki. Zaujatuka. Ya, tidak boleh zaujatuki, ya. Maryamu zaujatuka. Maryam itu istrimu. Kalau apakah? Hal atau Maryamu zaujatuk, ya. Hal Maryamu zaujatuk. Jadi kalau dijawab dengan naam, hiya, oleh karena Maryam itu perempuan, naam hiya zaujati, dia istriku. Zaujati. Naam hiya zaujati. Kalau tidak, la hiya. Oh tidak, dia istri si Harun misalnya. La hiya zaujatu, mudhaf ilaih, ya. Zaujatu, istri siapa? Istri si Harun. Harun itu mudhaf ilaih, jadi majrur, ya. Hiya zaujatu Haruna. Oleh karena dia ghairu munsharif, dia itu majrur dengan fathah. La hiya zaujatu Harun. Ya, dia bukan istriku. Naam, kalau hiya zaujati. Oke. Kita lanjutkan 3 kalimat lagi. Apakah mereka mahasiswa di Fakultas Teknik? Mereka laki-laki, ya, berarti hum. Mereka laki-laki itu, ya. Mereka laki-laki itu hum. Hum ini mubtadanya. Hum. Kemudian khabarnya mahasiswa, tullabun, jamak, ya, jamak laki-laki, tullabun. Tullabun itu jamak dari talibun. Tullabun. Hum tullabun, ini khabar. Di Fakultas Teknik Fakultas Teknik itu kata benda satu, kata benda dua. Mudhafun ilaih, ya. Fakultas itu kuliah. Fi kuliah. Kita pinjam ini. Fi kuliah. Fi kuliati. Dia mudhaf dan majrur, ya. Fi kuliatil teknik itu handasah. Fi kuliatil handasati. Handasati. Mereka itu mahasiswa di Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik, ya. Fi kulliyatil handasati. Jadi setelah selesai kuliah, nanti mereka akan menjadi muhandisun, insinyur-insinyur, ya. Nah, kemudian kalau ini kita jawab dengan naam, hum, ya, hum tullabun, fi, ya, sambungan saja, ya. Naam, hum tullabun fi kulliyatil handasah. Kalau la, hum tullabun, mereka mahasiswa di mana? La hum tullabun fi kulliyati tibb,
Tidak, mereka mahasiswa di fakultas kedokteran. La hum tullabun fi kulliyati tibbi. Setelah selesai mereka akan menjadi tabib, ya. Kalau kuliatil handasah teknik, setelah selesai mereka akan menjadi muhandis. Oke, berikutnya Belum ada kata tanya. ya, yang mana itu? Ini ya. Hum tullabun. Oh iya. Ini hum tullabun masih kalimat positif ya. Apakah itu? Apakah itu hal? Apakah hal? Tambahkan ya. Atau a? Ya, apakah mereka hal hum atau ahum tullabun fi kulliyatil handasah? Tanda tanya. Gitu ya. Nah. Apakah Aisyah baik-baik saja? Aisyah baik-baik saja apa itu? Aisyah baik-baik saja. Aisyah tu ghairu munsharif juga ini. Aisyah tu ya, Aisyah tu bi khairin. Ini bi khairin. Bi khairin. Bi khairin itu baik-baik saja ya. Kalau ana bi khair, saya baik-baik saja. I'm fine. Aisyah tu bi khairin. Kaifa haluk? Apa kabar? Oh, ana bi khair. Saya baik-baik saja. Nah, kemudian apakah itu hal? Kemudian tanda tanya. Hal Aisyah tu bi khair? Kalau kita hendak menanyakan kabar Aisyah nanti, kaifa halu Aisyah? Kaifa halu Aisyah? Bagaimana kabar Aisyah? Apa kabar Aisyah? Ya. Kemudian dijawab dengan na'am. Na'am. Na'am Aisyah itu perempuan, hiya. Naam hiya bi khair. Dia baik-baik saja. Naam bi khairin. Yes, she is fine. Naam hiya bi khair. Jadi kalau dijawab dengan la, oh dia tidak baik-baik saja. Laisat. Kita pakai pola lain dulu ya. Laisat bi khair. Dia tidak fine. Laisat bi khair. Bi khair. Atau la, oh dia sakit sekarang. Dia sakit sekarang. Hiya maridatun. Marid itu sakit. Kalau yang sakit perempuan tambahkan ta marbutah. Ya maridatun. Apakah Ali sedang sakit? Kita langsung saja hal atau Aliyun. Ali itu laki-laki, tunggal. Maridun. Hal Aliyun maridun? Hal Aliyun maridun? Dijawab dengan na'am. Na'am. Huwa maridun. Huwa maridun. Kalau la, huwa ya baik-baik saja, fine, bi khairin. Alhamdulillah. Huwa bi khairin.
fi sihhatin wal afiyah. Fi sihhatin wa afiyatin misalnya ya. Itulah kalimat tanya iya atau tidak. Sebetulnya kalimat tanya iya atau tidak ini konsepnya sederhana sebetulnya. Cuma ada satu hal yang perlu difahami, yaitu dia itu kalimat tanya iya atau tidak, kemudian di depan ditambahkan apa? Ditambahkan hal atau a. Oke, sebelum kita tutup, coba kita ulangi lagi. Hal Aliyun maridun? Apakah Ali sedang sakit? Naam, huwa maridun. Ya, dia marid, dia sakit. Huwa fil mustashfa al-an. Dia di rumah sakit sekarang. Ya. Kalau tidak, la huwa bi khairin. Dia baik-baik saja. Kemudian, hal Aisyatu bi khairin? Apakah Aisyah itu baik-baik saja? Naam, hiya bi khairin. Kalau tidak, la laisat bi khairin. La hiya maridah misalnya, dia sakit. Ya, hal hum, ya, apakah mereka mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Teknik? Hal hum tullabun fi kulliyatil handasah? Naam, hum tullabun fi kulliyatil handasah. Kalau tidak, la hum tullabun fi kulliyatit tib. Tidak, mereka tullab di Fakultas Kedokteran. Ini hal Maryamu zawjatuk? Apakah Maryam itu istrimu? Naam, hiya zawjati. Ya, dia istriku. Ya. Nah, kalau tidak, la hiya zawjatu Harun. Tidak, dia istri Harun, bukan istri saya. La hiya zawjatu akhi misalnya. Tidak, dia istri saudara. Berikutnya, hal Zainabu mutazawwijah? Apakah Zainab itu mutazawwijah? Berstatus menikah? Naam, hiya mutazawwijah. Dia menikah. La laisat mutazawwijah. Tidak, dia tidak menikah. Hal ummuka tabibah? Apakah ibumu seorang dokter? Naam, hiya tabibah. Dia seorang dokter. Misalnya dia seorang dokter yang terkenal. Naam, hiya tabibatun masyhuratun. Ya. Kalau tidak, la hiya mumarridah. Dia seorang perawat. Hal Muhammadun tajir? Apakah Muhammad itu seorang pedagang? Naam, huwa tajirun. Ya, dia seorang pedagang. La huwa mudarris. Tidak, dia seorang guru. Hal hadha qalamuk? Apakah ini penamu? Naam, hadha qalami, atau naam, huwa qalami. Kalau la, hadha qalamu Zaidin. Tidak, ini pena Zaid, bukan penaku ya. La huwa qalamu Zaidin. Itulah kalimat tanya atau tidak. Pada edisi berikutnya kita mempelajari kalimat tanya iya atau tidak, tapi dalam kalimat fi'liyah. Misalnya, apakah engkau mencintai saya? Hal tuhibbuni? Ya, hal tuhibbuni. Tuhibbu itu kata kerja. Jadi fi'liyah itu. Naam, ana uhibbuka. Ya, saya mencintaimu. Hal dhahabta ila suqi ams? Apakah engkau pergi ke pasar kemarin? Naam, dhahabtu ila suq kemarin. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.